Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, pada malam hari ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang saya akan sharingkan bagi kita pada malam hari ini, dan kita akan simak bersama-sama apa yang menjadi pelajaran penting yang akan kita pelajari mengenai perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya kasih topik perenungan kita yaitu jatuh lagi dalam dosa secara berulang-ulang. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ini yang menjadi pergumulan kita. Setiap orang ada dalam pergumulan ini. Ketika melakukan dosa dan dia memohon pengampunan kepada Tuhan, tetapi tidak lama kemudian dia jatuh lagi dan dia memohon pengampunan kepada Tuhan, lalu dia jatuh lagi dan terus-menerus Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu apakah hal itu merupakan perbuatan mempermainkan Tuhan? Karena kalau itu merupakan perbuatan yang mempermainkan Tuhan, maka kita akan celaka dalam perbuatan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, karena dengan sengaja kita melakukan dosa secara berulang-ulang. Saya yakin dan percaya bahwa bukan hanya saudara yang mengalami hal ini, tetapi mungkin seluruh umat Kristiani mengalami pergumulan di dalam hal ini, jatuh lagi di dalam dosa dan secara berulang-ulang, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, dan secara terus-menerus itu yang menjadi pergumulan atas kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa juga bukan hanya kita sebagai umat Kristiani di zaman sekarang yang mengalami hal yang demikian. Di dalam kisah Alkitab juga murid-murid Yesus mengalami hal yang sama. Contoh misalnya seorang yang bernama Petrus dan teman-temannya yang lain. Dan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh bangun, dan jatuh lagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini yang menjadi pergumulan berat mereka. Nah, karena itu Bapak Ibu ada dua kebenaran firman Tuhan. Kalau kita jatuh dalam dosa dan dosa itu dengan sengaja kita lakukan, di dalam Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi di sini kita temukan bahwa Kristus itu hanya mati satu kali saja untuk mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa manusia. Jadi dosa kita itu telah diampuni sekali saja, pelepasan dosa itu atau pemberesan dosa itu hanya sekali saja ketika Yesus mati di atas kayu salib. Jadi semua dosa yang kita lakukan sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi bagaimana dengan dosa perbuatan yang kita kerjakan, yang kita lakukan setiap hari? Apakah itu adalah dosa yang juga akan mengganggu keselamatan kita? Nah, tergantung Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita melakukannya dengan sengaja untuk menyakiti hati Tuhan, atau memang sudah kita gumuli hal ini, tetapi oleh karena kuatnya dorongan atau godaan, cobaan atau berbagai hal yang lain, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu kita dapat lakukan lagi, tetapi kita sudah gumuli dengan benar, dengan sungguh-sungguh, namun pada kenyataannya kita jatuh lagi di dalam dosa yang sama itu. Nah, hal ini perlu kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang yang sempurna itu perlu adanya tahap demi tahap Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita tidak bisa langsung menjadi sempurna, kita tidak bisa langsung menjadi orang yang baik seperti malaikat begitu, tetapi kita membutuhkan yang namanya suatu proses demi proses pembaharuan pikiranlah yang akan membantu kita untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Di dalam Ibrani 10 ayat 26, sebab jika kita sengaja, jadi kalau sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa tersebut. Kalau seseorang dengan sengaja, jadi dia sudah melakukan dosa, dan dia katakan, Tuhan, aku mau bertobat, tetapi dalam pertobatannya itu tidak dengan sungguh-sungguh. Dia berpikir, besok lagi saya akan kerjakan, saya akan lakukan lagi hal yang sama. Lalu ketika diperhadapkan dengan godaan itu, dia udah tahu dan
dengan sengaja melakukan dosa itu, nah disitulah korban Tuhan tidak ada lagi bagi orang yang melakukan dosa dengan sengaja. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu mempelajari bagaimana supaya kita hidup tidak lagi melakukan dosa, tetapi kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 di sana dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Bapak Ibu, kita menemukan di sini bahwa yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah itu karena dosa yang setiap kali kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita kehilangan damai sejahtera, sukacita, kita kehilangan ketenangan di dalam kehidupan ini, jangan-jangan ada dosa-dosa yang belum kita bereskan dan dosa-dosa itu mengikat kita, mengintimidasi kita, dan semakin menjauhkan kita daripada Tuhan. Jadi dosa itu adalah suatu penghalang untuk kita bisa merasakan berkat Tuhan, baik damai sejahteranya maupun juga janji-janji daripadanya. Jadi kita perlu membereskan dosa ini, ya. Dosa warisan atau dosa yang ditebus oleh Tuhan Yesus itu adalah dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa, tetapi perbuatan dosa itu adalah suatu pekerjaan kita yang berjuang untuk meninggalkan dan meniadakannya di dalam kehidupan kita. Keberadaan kita sebagai orang berdosa telah diselesaikan di atas kayu salib, kita telah dibenarkan menjadi orang yang kudus, orang yang suci, tetapi perbuatan kita itu kitalah yang akan mengerjakannya bagaimana supaya kita tidak lagi jatuh di dalam dosa yang sama. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu mempelajari apa yang harus kita perbuat kalau demikian. Yang pertama yaitu meminta pengampunan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini yang perlu kita kerjakan. Kita meminta pengampunan dengan memandang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita meminta dan mengakui dosa kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, apapun yang menjadi dosa kita, sebesar apapun dosa kita, sehebat apapun perbuatan yang sudah kita lakukan, telah diselesaikan di atas kayu salib. Mohon maaf, atau dosa orang yang melakukan pelacuran sekaligus, orang yang membunuh sekalipun, maksud saya, itu pun telah diselesaikan di atas kayu salib. Dosa mereka, orang yang paling hina, orang yang paling buruk, orang yang paling besar dosanya, dosa-dosa itu telah diselesaikan di atas kayu salib. Ketika orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi orang yang dibenarkan. Tetapi natur dosanya itu, sifat-sifat daripada manusia itu, kecenderungannya untuk melakukan dosa, itu yang perlu kita matikan setiap hari, setiap menit kita kerjakan itu, bagaimana supaya kita bisa keluar dari perbuatan dosa tersebut. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah meminta pengampunan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap waktu, setiap saat ketika kita merasa kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dari perbuatan kita, dari pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, kita meminta pengampunan daripadanya dengan sungguh-sungguh. Artinya kita memohon pertolongan Tuhan dan dengan demikian ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, itu yang pertama yang perlu kita kerjakan, yaitu meminta pengampunan Tuhan. Yang walaupun memang Tuhan mengampuni dosa kita, Bapak Ibu, tetapi ingat bahwa ada konsekuensi dari setiap dosa. Setiap tindakan yang jahat, setiap tindakan yang salah ada konsekuensi karena ada hukum tabur tuai. Ketika kita melakukan yang salah, maka kita tuai akibatnya, kita akan menuai hasil dari apa yang kita kerjakan tersebut.
Jadi jangan remehkan memang ketika kita melakukan dosa, ya gampang aja nanti kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan apalagi kalau sudah berpikir demikian, itu namanya dengan sengaja melakukan dosa. Berpikir bahwa sudah ada ATM begitu ya, sudah ada ATM pengampunan daripada Tuhan. Begitu lakukan dosa, lalu dia datang ke suatu ATM untuk meminta pengampunan daripada Tuhan. Tidak begitu. Itu artinya sudah disengaja, ya, sengaja melakukan dosa tersebut karena berpikir, nanti Tuhan akan mengampuni saya. Yang begitu saudara tidak ada pengampunan baginya yang dengan sengaja melakukan dosa, ya, dengan sengaja. Artinya orang seperti itu belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak bisa menghargai keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan adalah berdoa dan berjaga-jaga. Ya, ini yang perlu kita kerjakan Bapak Ibu. Berdoa dan berjaga-jaga terhadap godaan dosa. Di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Jadi yang perlu kita kerjakan adalah kita perlu berdoa, itu pasti. Lalu selain daripada itu berjaga-jaga terhadap godaan tersebut. Ada orang yang tidak berjaga-jaga di dalam dirinya sehingga dengan sengaja mencari-cari celah bagaimana dia mencoba apakah dia mampu untuk menolak kejahatan itu. Tapi kalau kita sudah terlibat di dalamnya, kita sudah mulai dekat-dekatkan diri kita. Mungkin ada orang yang iseng-iseng, mau coba sedikit aja, barangkali belum dosa lah, hanya kulit-kulitnya saja. Nah, mulai dari iseng-iseng itu Bapak Ibu Saudara, membuat kita terjerumus ke dalamnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan coba-coba untuk melakukan dosa. Karena dosa kecil itu menyebabkan kita melakukan dosa besar. Sesuatu hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Jadi karenanya kita perlu berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk hal-hal yang membuat kita jatuh, hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Dosa apapun itu kita perlu berjaga-jaga atasnya. Bagaimana kita berjaga-jaga? Kita berdoa dan menjauhkan diri daripadanya. Itu yang perlu kita kerjakan ketika kita bergumul untuk hal dosa yang seringkali jatuh lagi, dan di dosa yang sama. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yaitu jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Nah, ini topik-topik pembahasan yang sering kita dengar, karena memang ini penting Bapak Ibu Saudara-saudari. Di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Ingat di situ ada pertemuan-pertemuan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Berarti kalau ada pertemuan, ada komunitas, ada perkumpulan. Ya, ada perkumpulan. Kenapa harus ada komunitas atau suatu perkumpulan? Karena di dalam satu komunitas atau perkumpulan itu kita saling menjaga satu dengan yang lain. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dengan demikian kita tidak jatuh di dalam dosa. Ya, makanya di situ. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat ini. Menjelang hari Tuhan yang mendekat artinya semakin banyak penyesatan, semakin banyak hal-hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan, hal-hal yang menggoda kita, hal-hal yang membuat rohani kita semakin rusak. Ya, jadi karenanya Bapak Ibu, kita perlu ada dalam satu komunitas yang terus-menerus. Kita tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan atau perkumpulan orang-orang beriman. Kalau kita jauh dari perkumpulan orang-orang beriman, maka dengan segera kita akan diterkam oleh musuh kita akan jauh dan tersesat adanya. Karena kita seringkali digambarkan sebagai domba ya, domba itu tidak bisa lepas dari komunitasnya. Domba harus ada dalam satu komunitas, begitu dia terpisah maka dia akan diterkam atau mungkin juga tersesat. Nah karenanya nasihat firman Tuhan bagi kita, bagaimana supaya kita tidak jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dan itu menjadi pergumulan kita, janganlah menjauhkan diri dari persekutuan kita. Nah, kalau kita jatuh dalam dosa Bapak Ibu Saudara, kitalah yang rugi. Kenapa demikian?
Orang yang jatuh dalam dosa, orang yang hidup di dalam dosa, dosa itu mengikat, dosa itu mengintimidasi, dosa itu menghilangkan damai sejahtera. Orang yang melakukan dosa cenderungnya dia lemas. Dia lemas, Bapak Ibu Saudara. Lemah, lemas, letih, lesu. Begitu ya. Orang yang melakukan dosa itu begitu, karena dia kehilangan damai sejahteranya. Nah, karenanya dosa sangat merusak baik diri kita maupun juga hubungan kita dengan Tuhan. Lalu yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan ketika kita bergumul, jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi, jatuh lagi. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Jadi ada peringatan di sini, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi apa yang harus kita lakukan yaitu cari kegiatan positif. Kalau di situ terlihat orang yang mencuri ini kegiatan negatif. Dia mencuri, merugikan orang lain. Dia jangan mencuri lagi. Bagaimana supaya dia tidak mencuri lagi? Dia harus ya bekerja keras. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Harus ada sesuatu hal yang positif yang dikerjakan atau kegiatan yang positif yang dilakukan oleh seseorang supaya dia jauh dari hal-hal yang menodai kerohaniannya, menodai imannya kepada Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa jauh daripada jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, dan di dalam dosa yang sama, yang bagian keempat ini yaitu cari kegiatan positif. Kalau seseorang tidak ada kegiatan, cenderungnya dia akan memikirkan banyak hal dan dia pasti akan jatuh di dalam dosa. Biasanya orang yang nggak ada kegiatan itu akan muncul pikiran-pikiran yang macam-macam, dan dari pikiran yang macam-macam itu akan membuahkan tindakan dosa di dalam kehidupannya. Jadi karenanya Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi pergumulan kita yang perlu kita kerjakan, meminta pengampunan kepada Tuhan supaya menyucikan kita dan tidak ada intimidasi lagi. Dengan demikian kita bisa bergerak ke poin yang kedua, yaitu berdoa dan berjaga-jaga. Orang yang melakukan dosa, kalau dia belum meminta pengampunan kepada Tuhan, maka dia nggak bisa berdoa. Kenapa demikian? Karena dosa itu menjadi penghalang hubungannya dengan Tuhan. Jadi yang pertama tuh memang harus meminta pengampunan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baru yang bersangkutan bisa berdoa dan berjaga-jaga. Makanya poinnya yang kedua yaitu berdoa dan berjaga-jaga. Kita selesaikan dulu dengan Tuhan, lalu barulah kita bisa berdoa dan berjaga-jaga. Lalu jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Ya, kita tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan kita. Lalu melakukan kegiatan yang positif, kegiatan yang membangun, kegiatan yang bermakna, berguna untuk diri kita maupun juga untuk orang lain. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang menjadi perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya yakin kebenaran firman Tuhan ini bisa menolong kita untuk bisa keluar daripada dosa yang seringkali kita kerjakan, karena memang setiap orang inilah yang menjadi pergumulannya. Berjanji hari ini, Tuhan, saya mau keluar dari dosa ini. Tapi kenyataannya besok lakukan lagi dosa yang sama. Besok lakukan lagi, terus menerus. Dan memang kita tidak bisa sempurna secara cepat begitu, tetapi kita membutuhkan suatu proses. Ada proses yang harus kita kerjakan setiap hari. Dengan demikian kita bisa mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan dosa itulah yang seringkali menghalangi kesempurnaan seseorang, menghalangi kesucian seseorang. Lawan daripada dosa adalah ya kesucian. Karenanya untuk kita bisa menjadi kudus dan suci, ya kita harus menjauhkan diri dari dosa kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita nyanyikan satu lagu, saya berdoa bagi kita. Barangkali nanti keluar ini karena waktunya tinggal 1 menit. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa
Seringkali memang kami jatuh dalam dosa yang sama dan itu merupakan sebuah pergumulan kami ya Tuhan. Kami mau supaya kami hidup di dalam kehendak-Mu, tetapi tanpa pertolongan Tuhan kami tidak mampu. Dan karenanya kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, kami mau melakukan kebaikan, kebenaran, dan kesucian hidup, kami mau kerjakan semuanya itu. Dan apa yang mustahil bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kami mau mengikuti-Mu ya Tuhan, kami mau berkenan di hadapan Tuhan. Karenanya meteraikan firman-Mu yang setiap kali kami dengar, untuk membangun iman kami dan membuat kami menjadi orang yang berguna, orang yang berbuah, dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita nyanyikan lagu, kita keluar dulu karena tinggal beberapa detik. Kita nyanyikan nanti lagu dan kita naikkan doa kepada Tuhan.